bergelut di bidang kargo, peluangnya berapa banyak nih Pak Haji? Kalau bicara peluang, kargo itu tidak akan pernah habis sampai akhir zaman, karena pendistribusian barang itu akan selalu ada. Pandangan Pak Haji seperti apa? Kenapa sih mau turun ke politik? Apa ya? Kegelisahan Ini- hati kah? Atau nah, itu. seperti apa kah? Itu bentuk keprihatinan. Kos politik itu ada. Tetapi untuk saya bermain money politik pada saatnya nanti saya tidak. Saya tidak mau mengotori niat baik saya. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Budiawan di 27 Official di acaranya Ngewangkong bareng Inohong, Local Fly, Local Inspiring. Hari ini kita akan bertemu dan membahas secara detail perjalanan seorang tokoh di Kabupaten Bandung Barat. Beliau pengusaha yang sudah malang melintang di Indonesia, dan pada kesempatan ini beberapa waktu ke depan kita akan mengulas lebih dalam kiat-kiat menjadi seorang pengusaha sukses. Tidak akan lama lagi, perkenalkan Bapak Haji Erwin. Pak Haji, terima kasih sudah berkesempatan untuk hadir di acara 27 Official ini Pak Haji. Oke. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah, alhamdulillah. Orongpong dingin nih Pak Haji. Oke, mungkin sebagian orang, siapa ini Pak Haji Erwin? Nanti saya akan tanya dan gali lebih dalam. Kebetulan kalau secara silsilah, Pak Haji Erwin sebelum ada Bandung Barat, tentunya beliau sudah ada di sini, keluarga besarnya di daerah Parongpong. Tapi secara detailnya nanti saya akan tanya langsung ke beliau. Kalau misalkan CV yang saya terima, beliau SMP di Purwakarta, berdekatan dengan Bandung Barat. Korturnya juga tidak terlalu berbeda. Kemudian di Jakarta, di SMA-nya, kemudian beliau kuliah di Akademi Keuangan dan Perbankan Ekonomi di Universitas Borobudur. Nah, ini yang akan kita gali lebih dalam dari Pak Haji Erwin. Mangga Pak Haji Erwin, mungkin untuk perkenalan lebih dalamnya bisa diceritakan ke rekan-rekan di 27 Official. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Erwin. Orang tua saya asli dari Sumatera. Dari bapak saya Sumatera, ibu saya orang Jawa, dan saya lahir di Purwakarta. Saya SD di Purwakarta, SMP di Purwakarta, SMA di Jakarta, kuliah di Jakarta sampai dengan selesai, dan usaha juga di Jakarta. Gitu. Untuk ini nih, saya sedikit tertarik nih dengan karir sekarang di dunia usaha. Itu di bidang apa Pak Haji? Background saya sebetulnya dulu usaha saya dari tahun 90 sekian lah. Saya itu di kargo. Saya merintis dari nol. Dari mulai pengiriman kargo itu retail ya, yang minimal 5 ton gitu, maksimal tidak terbatas. Sampai pada akhirnya dengan berjalan waktu saya diberkatilah, artinya diberi kesempatan untuk mendapatkan, saya ada kapal kargo. Saya ada kapal kargo 3.500 DWT, ada tongkang juga untuk distribusi saat itu, distribusi semen Holcim untuk wilayah timur. Begitu, dan
sampai akhir 2010 saya merasakan apa ya, rasanya udah cukup lah gitu, pengen tenang, makanya saya pindah ke sini gitu. Jadi kembali ke alam mungkin ya. Nah. Kita kebetulan rekan-rekan semua ada di Parongpong, tepatnya di Villa apa Pak Ji? White Horse. Di White Horse. White Horse Villa. Di White Horse Villa. Itu kebetulan salah satu residen dan bisnis juga dari Pak Haji mungkin ya Pak Haji ya? Ya. Untuk tadi terkait dengan kargo itu mungkin keluar juga? Atau Saya ada beberapa divisi. Divisi yang satu untuk pelayaran ya di domestik. Saya pegang wilayah timur. Terus juga untuk untuk urus ekspor import juga, kita ada freight forwarding juga, jadi ada beberapa divisi usaha ya yang kaitannya dengan kargo. Siap. Itu. Nah ini kaitannya nih, berarti Pak Haji merintis dari awal ya Pak Haji ya? Ya, dari tahun 90 sekian lah. 90 sekian, berarti ada beberapa transisi yang sangat berat. Kalau misalnya saya tarik ke benangnya di 98 kita krisis moneter. Ya, betul. Dan 2 tahun terakhir kita dihantam oleh pandemi COVID. Nah ini untuk kiat-kiatnya nih, kalau misalkan rekan-rekan di 27 official pengen bergelut di usaha kargo mungkin, apa nih kiat-kiatnya Pak Ji? Harus mengikuti perkembangan zaman lah intinya, karena setiap saat ini saya lihat ya dengan pemerintahan baru kadang-kadang juga polisi atau kebijakan-kebijakan juga berubah ya, itu yang harus kita coba terus ikuti perkembangan zaman. Dan satu untuk para pemula bisnis kargo, para pebisnis kargo yang baru memulai, jangan pernah takut, artinya jatuh bangun itu biasa, dan itu akan menjadikan proses lebih matang lagi ke dalam kita berbisnis. Saya memulai ini memang betul-betul dari nol, jadi saya sangat tahu lapangan lah, artinya anak-anak yang kerja, artinya pekerja-pekerja selama ini, rekan-rekan kerja yang ikut kerja sama saya, jadi rasanya tidak mungkin dia akan bohong gitu loh, karena saya tahu dari nol perjalanan barang dari A sampai dari A sampai lokasi apa saja saya tahu persis lah. Jadi alhamdulillah selama ini mereka sangat loyal sama saya, dan karena satu lain hal lah saya memutuskan untuk pindah, artinya saya hijrah ke Bandung Barat ini karena memang satu banyak keluarga juga di sini, dan saya rasa itu tadi, kalau untuk mengejar hal-hal yang duniawi saya rasa tidak ada habisnya gitu. Jadi udah cukup rasanya saya untuk menenangkan diri gitu. Saya tinggal touring jalan-jalan gitu aja sekarang gitu. Tinggal pengabdian mungkin ya Pak Ji ya. Pengabdian ya. Luar biasa sekali. Nah ini mungkin Pak Ji tadi Pak Haji sampaikan mulai dari awal merintis sampai sekarang sudah dibilang ya di puncak karir. Untuk di belakang Pak Haji ada berapa karyawan Pak Haji untuk di kargo sendiri sekarang? Oh itu udah, artinya 2010 sebelum saya pindah semua sudah saya take over. Dulu sih ya banyak lah, ratusan, sampai karena ada divisi udara, divisi darat, divisi laut juga. Di laut juga kan kita ada freight forwarding, ada ekspor import dan sebagainya. Banyak lah. Dan itu sudah masa lalu lah. Masa lalu. Baik, kemudian nih untuk ini Pak Jenny, untuk tadi terkait dengan bisnis kargo. Pada saat ini dikorelasikan tadi ada beberapa tahapan ya, ada beberapa fase, maaf. Dari tahun 90, sekarang udah masuk ke 3 dekade mungkin ya perjalanan. Udah kalau misalkan di secara
tadi mengenai policy atau kebijakan pemerintah beda-beda gitu. Sejauh mana sih peluang bisnis di kargo pada saat ini? Apakah masih ini nih tadi yang saya sampaikan peluang gitu kan untuk penonton di 27 official untuk bergelut di bidang kargo, peluangnya berapa banyak nih Pak Ji? Kalau bicara peluang, kargo itu tidak akan pernah habis sampai akhir zaman, karena pendistribusian barang itu akan selalu ada. Nah, jadi sekarang kembali lagi kepada insan-insan muda yang ingin bergerak, jangan itu tadi saya bilang, jadi jangan pernah takut, jangan pernah menyerah jika terjadi satu masalah, misalnya rugi. Kan banyak orang sekarang rugi, udah gitu loh, hands up. Nah itu jadi dalam dunia saya rugi itu biasa, tapi yang kita cari untung gitu loh. Tapi secara peluang masih terbuka lebar ya Pak Ji? Sangat terbuka lebar. Nah saya lihat mungkin dengan beberapa ekspedisi yang sekarang ya, ada beberapa brand-brand dari luar nih merajalela ke Indonesia. Boleh saya sebutkan, mungkin dulu hanya ada JNE dan Tiki ya, sekarang misalkan ada JNT dan sebagainya gitu kan. Menurut Pak Haji seperti apa tuh? Apakah misalkan peluang untuk anak-anak muda sekarang, kasarnya kalau misalnya tidak bisa menjadi kompetitor, atau misalkan ya itu kan produk-produk luar ya Pak Haji ya. Betul. Nah kalau misalnya kita ciptakan branding lokal, gimana Pak Haji kiat-kiatnya? Jadi gini, kalau banyak sekarang sih orang-orang saya lihat gitu ya, para pengusaha yang baru di kargo nih, mereka fokus hanya ke retail gitu loh. Ya yang tadi distribusi retail itu memang bagus lah, artinya kalau sudah ada brand, sudah ada nama itu oke lah. Tapi kalau buat yang muda-muda sih saya sarankan itu tetap dijalankan, tapi carilah proyek-proyek kargo gitu. Pindahan moving, pindah rake, pindahin pabrik, ya sesuatu yang artinya proyek kargo lah yang. Jadi bina dulu retail dengan baik, artinya untuk bisa menutupi overhead. Kantor di lain sisi juga harus itulah, mencari sesuatu yang lebih lah artinya. Siap. Jadi memang sangat masih prospek ya untuk bisnis kargo ini ya Pak Ji ya? Prospektif banget. Siap. Nah ini saya baca di CV juga Pak Haji ini ada pencinta alam. Ya dulu zaman SMA, zaman kuliah. Nah betul. Terus sekarang jadi ketua di Mercy Owner Group Indonesia juga ya? Ya, Mercedes Owner Group Indonesia. Nah ini mungkin Pak Haji seberapa penting nih pengaruh organisasi terhadap perjalanan hidup Pak Haji nih? Apa ya, ini sih hobi sebetulnya, karena memang apa ya, orang tua saya dari dulu sukanya Mercy, jadi turun temurun. Dan kebetulan saya dipercaya sama teman-teman untuk jadi ketua umum di klub Mercy ini, Mercedes Owner Group Indonesia. Chapter atau gimana tuh di Indonesia? Di Indonesia. Luar biasa sekali. Nah ini bentuk pencinta alam itu waktu kapan? Kuliah atau? Zaman kuliah lah, itu seru-seruan aja. Terus ini ada juga saya baca sebagai Dewan Penasihat dari KPMP ya Pak Haji? Ya itu ormas yang ormas yang saya lihat KPMP ini lebih ke sosial, makanya saya supporting untuk KPMP. Banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan sama teman-teman di KPMP ini. Salah satunya adalah memperbaiki musola. Luar biasa. Dan luar biasanya tuh mereka dengan segala keterbatasan mereka mau jalan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Itu yang saya salut sama mereka. Ya. Makanya saya supporting. Nah, terus di F4 KBB juga ya Pak Haji? Ya, F4 KBB. Kebetulan saya
itu lebih sebagai kontrol sosial dari pemerintah sekarang lah. Betul. Untuk di KBB. Dan ini nih yang terakhir di AMS juga, Angkatan Muda Siliwangi Kabupaten Ya. Bandung Barat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi Ya, Kaderisasi nih Pak Haji. ya, saya ada beberapa, memang aktif saya di beberapa organisasi lah. Intinya untuk membangun tali silaturahmi dan untuk intinya lagi-lagi sebetulnya goalnya adalah saya ingin ada manfaat untuk orang sekitar. Itu aja, tidak lebih. Itu betul ya, sudah satu frekuensi meninggalkan maaf punten keduniawian. Ya. Sekarang mau ke pengabdian gitu Pak Haji. Ya itulah intinya, saya ingin ada manfaat untuk orang sekitar. Siap. Dan ini yang terakhir nih Pak Haji nih. Sebagai pengurus salah satu partai terbesar di Indonesia juga nih Pak Haji. Ya, alhamdulillah saya wakil ketua DPD Golkar di Kabupaten Bandung Barat, dan saya juga aktif di Kosgoro dan ya beberapa ormas lah. Luar biasa sekali. Jadi ya untuk goal setting nih, apa sih yang menggugah hati Pak Haji? Tadi kalau misalnya secara udah pencapaian sudah luar biasa ya di perusahaan kargo dan lain sebagainya. Kemudian sekarang terjun nih sebagai bentuk aplikasi pengabdian. Selain aktif di beberapa ormas juga, kemudian salah satu pengurus juga di Partai Golkar. Nah, pandangan Pak Haji seperti apa? Kenapa sih mau turun ke politik? Apa ya? Kegelisahan Ini- hati kah atau nah, itu- seperti apa kah? Itu bentuk keprihatinan sebetulnya. Artinya gini, saya tadinya kesini ini saya udah tidak mau lagi dengan hal-hal yang inilah ya, yang membuat beban pikiran atau menyita tenaga dan pikiran. Saya ingin tenang tadinya pindah ke sini. Tapi di lain sisi saya melihat di sekitar lingkungan yang itulah yang jadi bentuk keprihatinan saya terhadap orang-orang di sekitar saya. Contoh jalan masuk yang hancur dan lain sebagainya, dan juga support dari warga-warga setempat sebetulnya. Pak Haji, ayo dong katanya. Siapa lagi kalau bukan Pak Haji kan untuk mewakili kita nanti untuk mendorong pembangunan ya, juga ekonomi kerakyatan di Batu sekitar. Saya langsung bersentuhan dengan masyarakat di sini, dan mereka sangat support sekali untuk bisa saya aktif di legislatif. Luar biasa. Dan sudah beberapa saya lihat juga di postingan di WA ya. Pak Haji terjun ke lapangan dan sebagainya. Kemarin terakhir di Desa Sariwangi ya. Ada beberapa santunan juga. Ya, itu sih sebetulnya kalau itu kegiatan rutin sebelum saya Masuk partai. tidak masuk mau masuk sebelum saya di partai pun, artinya sebelum saya ada niat untuk mencalonkan di legislatif pun, artinya kegiatan-kegiatan sosial seperti itu sudah saya lakukan. Jadi itu bukan karena saya mau mencalonkan baru saya, itu sih sebetulnya kegiatan-kegiatan rutin yang selagi saya memang mampu akan saya ya siapapun lah saya bantu. Jadi nah itu tadi melihat dari hal-hal dan kebiasaan saya berpikir dengan saya ada di lingkaran, dengan saya ada di legislatif insya Allah nanti, artinya saya bisa banyak mendorong program-program pemerintah untuk wilayah saya, khususnya di sini di dapil saya. Itu aja. Jadi artinya saya bisa menjangkau lebih luas lagi, saya membantu masyarakat di dapil 3 ini. Oh ini nih Pak Haji nih. Untuk rencana pencalegan nanti di dapil mana aja nih Pak Haji rencana? Karena saya tinggal di sini, saya di dapil 3
itu mencakup Kecamatan Cisarua, Parongpong, dan Kecamatan Lembang. Luar biasa. Untuk ini nih, tadi kan Bapak Haji menyampaikan beberapa aspirasi dari masyarakat langsung ya. Ada potensi yang sangat banyak sekali nih di Parongpong, khususnya di peternakan, pertanian, perkebunan gitu kan. Nah, untuk di Lembangnya ada hotel, wisata dan sebagainya. Nah, menurut kacamata Pak Haji seperti apa potensi yang bisa dikembangkan nanti? Khususnya di Dapil 3, di sini memang pariwisata lebih menonjol karena PAD terbesar untuk KBB itu di pariwisata yang adanya di kawasan dapil saya, yaitu Cisarua, Parongpong, Lembang. Jadi itulah yang sebetulnya yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah. Artinya untuk lebih mengangkat lagi pariwisata tidak hanya di domestik, tidak hanya di nasional, tapi juga harus lebih banyak dipromosikan ke dunia internasional. Dan hal-hal lain seperti di sini juga banyak petani sayur, bunga petik yang memang saya tahu persis bunga-bunga kita di sini, bunga mawar itu masuknya ke Bali, Jogja, kota-kota besar Jakarta, dan juga ada sebagian yang ekspor sudah. Gitu. Tinggal ekspansinya mungkin ya yang selama ini stagnan. Nah, itulah artinya di sini perhatian pemerintah terhadap keadaan yang ada di dunia usaha yang ada di dapil saya ini, dapil 3 nih, khususnya di KBB ini yang harus lebih diperhatikan. Artinya untuk yang tadi saya bilang, untuk lebih mengangkat lagi ke promosi ke dunia internasional lah. Banyak yang bisa digali di sini, tapi perhatian pemerintah kalau saya lihat masih agak kurang lah, gitu loh. Karena memang 2 tahun terakhir ini kan juga memang terdampak lah kita dari COVID-19 sih. Nah, beberapa minggu terakhir juga saya lihat postingan Pak Haji nih. Ada kunjungan ke Desa Pagerwangi, yaitu dalam rangka apa itu Pak Haji? Saya lihat sih di postingan ada membagikan alat pertanian itu Pak Haji. Ya, itu artinya supporting dari kami untuk para generasi muda yang saya lihat mereka ini sangat kreatif dan inovatif. Mereka di sana mengembangkan kebun stroberi ya. Nah, ini ya kaum muda ini yang kreatif dan inovatif, ini yang harus kita dorong. Makanya kemarin kami dari kelembagaan kami coba mendorong untuk kegiatan-kegiatan alat pertanian. Jadi itu yang bisa kami bantu untuk teman-teman Karang Taruna di daerah Pagerwangi di Kecamatan Lembang. Betul. Jadi memang tadi betul yang disampaikan Pak Haji, berbuat itu sebelum jadi gitu kan, jauh sebelum masuk ke dunia politik ya Pak Haji ya. Iya. Untuk membantu masyarakat atau mengembangkan potensi yang ada gitu kan. Ya, betul. Jadi selama ini juga banyaklah untuk kegiatan-kegiatan anak-anak muda kreatif dan inovatif ini, yang kaum milenial yang artinya yang kami support untuk mereka lebih bersemangat lagi berusaha, paling tidak untuk dirinya gitu dan keluarganya.
Nah, saya untuk mungkin tidak hanya skup kecil ya Pak Ji, hanya untuk di Lembang, Parongpong dan Cisarua saja gitu kan. Saya hampir melihat di pelosok di daerah khususnya di Bandung Barat gitu. Memang untuk regenerasi anak muda untuk terjun langsung ke pertanian, misalnya untuk ke usaha gitu kan, sangat minim. Contoh di daerah saya di Kecamatan Ciamplas, hampir komoditasnya itu petani sawah gitu Pak Ji. Nah ini terkendala sekarang di sumber daya manusianya gitu. Melihat dari generasi yang sekarang lebih baik kerja Dari di pabrik gitu kan daripada mengolah lahan yang ada gitu kan. Nah menyikapi hal tersebut pandangan Pak Haji seperti apa Pak Haji? Ini akibat kita terlalu lama dijajah dulunya nih. Jadi anak-anak muda nih terbawalah masih ya dengan tekanan-tekanan jadi ginilah, banyak anak muda sekarang ini yang takut, yang antipati terhadap parpol, antipati terhadap dunia usaha, karena mereka berpikirnya dengan mereka usaha itu yang ada kan di otaknya modal. Betul. Ya kan, tetapi mereka lupa bahwa modal utama itu tidak serta-merta uang, bahwa kemauan tekad yang bulat untuk maju dan berupaya itu modal utama buat kita bisa berusaha, karena sebetulnya banyak jalan kalau kita mau berusaha dan berupaya nih, banyak, artinya program-program pemerintah sekarang ini kan bisa mendorong untuk para pemula dengan kredit-kredit ringan dari bank-bank gitu, betul. Siap Pak Haji. Untuk misalkan ini mengenai barusan yang Pak Haji ulas terkait dengan modal. Saya hampir bukan mengriset sih, kalau riset terlalu dalam, tapi secara kasat mata kebanyakan ya usaha-usaha yang ada di Bandung Barat, khususnya untuk di sektor wisata gitu kan, itu cenderung lebih menggayat pihak-pihak investor dari luar gitu. Nah sebetulnya ada potensi nggak sih Pak Haji dari misalkan dari pemerintah gitu untuk misalkan apa, program apa gitu? Sebetulnya gini, kalau saya lihat ada beberapa wisata yang dikelola oleh para Karang Taruna, anak-anak muda milenial ini. Ada beberapa tempat yang saya lihat dan itu memang perkembangannya tidak signifikan lah, karena memang karena satu dan hal lah ya. Jadi akhirnya kembalinya lagi tidak seperti para investor-investor yang memang mereka kuat dalam hal finansialnya. Jadi kalau Karang Taruna ini kalau saya lihat mereka mengelola satu objek wisata ini kan tidak maksimal lah, karena itu tadi permodalannya yang memang terbatas. Nah ini lagi-lagi peran pemerintah terhadap perhatiannya terhadap para kaum muda yang kreatif ini yang harus segera didorong. Bentuknya seperti apa dan kebijakan-kebijakan pemerintah seperti apa, ya itulah fungsi legislasi nanti yang harus mendorong gitu. Saya secara pribadi memang prihatin lah terhadap keterbatasan, artinya mereka sudah punya pemikiran-pemikiran baik, mereka sudah punya rencana-rencana yang baik, tetapi dalam implementasi di lapangan mereka terbatas oleh banyak hal, salah satunya hal itu tadi, keuangan. Nah ini jadi di sini saya berharap pemerintah daerah di sini yang harus lebih proaktif, menjemput bola di saat anak-anak muda ini misalnya membuka satu lahan wisata ya kan, dan mereka
maju pun segan, mati pun tak mau, gitu ya kan? Karena itu tadi pengelolaannya yang dengan segala keterbatasannya itu yang harus sebetulnya pemerintah jemput bola, mencari solusi, mengajak berdiskusi untuk lebih bisa mengembangkan tempat-tempat wisata ini agar lebih berkembang baik. Nah ini mungkin dari kacamata Pak Haji ya, melihat Kabupaten Bandung Barat secara makro ya. Maaf kita mungkin punya catatan kurang baik lah gitu. 2 kali kepemimpinan di Bandung Barat semuanya beririsan dengan Kuningan gitu kan. Nah kebetulan sekarang di masa periode ketiga dan mau 4 tahun nih. Refleksi apa nih masukan Pak Haji secara pribadi selaku warga Kabupaten Bandung Barat, dan kebetulan juga ada niat untuk misalkan nanti ke depan menjadi calon wakil rakyat, seperti apa Pak Haji? Apa yang plus minus Bandung Barat di mata Pak Haji itu seperti apa? Ini sebetulnya contoh, ini artinya masyarakat saat ini harus lebih sadar akan politik. Dan itu yang selalu saya sampaikan setiap dalam pertemuan kepada masyarakat. Kenapa selama ini anggota dewan, kita bicara legislatif dulu ya. Kenapa banyak anggota dewan saat ini yang sudah duduk, mereka tidak mau lagi terjun ke masyarakat? Karena banyak yang merasakan, yang saya dengar itu, mereka sudah jor-joran uang dengan money politiknya. Artinya mereka merasa sudah membeli suara. Jadi buat apa lagi mikirin gitu loh, mungkin ya arahnya ke sana ya. Dan inilah artinya masyarakat di sini harus lebih jeli dan artinya lebih lagi sadar akan politik. Jadi saya selaku sekarang ini pelaku langsung di politik praktis selalu menyampaikan bahwa kos politik itu ada, tetapi untuk saya bermain money politik pada saatnya nanti saya tidak mau mengotori niat baik saya. Kalau saya anggap selama ini kos politik itu adalah bagian dari sedekah, tapi kalau saya bermain money politik saya akan mungkin saya mampulah buat bermain money politik untuk menggolkan nanti pada saatnya nanti saya harus bermain politik, itu kemungkinan saya mampu, tapi saya tidak mau saya lakukan itu karena di sana pembelajaran terhadap masyarakat juga tidak ada dan itu akan mengotori niat baik saya. Niat baik saya yang tadinya saya untuk bisa bermanfaat untuk orang sekitar, saya akan berpikir mengembalikan uang ini dengan apa yang saya keluarkan. Misalnya saya habis 3 miliar, misalnya gitu. Saya tentu akan berpikir untuk mengembalikan uang. Karena dengan bermain-main politik itu. Nah jadi lagi-lagi selalu saya sampaikan kepada masyarakat, saya tidak mau itu, dan kos politik yang saya misalnya harus keluarkan saya anggap itu bagian daripada sedekah. Tetapi kalau saya harus jor-joran bertarung, saya tidak mau. Karena punten mungkin kalau untuk saya egois, kalau buat saya makan, buat saya liburan, buat saya touring, udah nggak perlu saya jadi legislatif. Jadi legislatif memang panggilan hati ya. Panggilan keresahan masyarakat. Beribadah itu aja lah. Mantap, luar biasa. Jadi tidak ada hal lain untuk memperkaya. Kalau saya untuk memperkaya diri, saya bukan di legislatif di kabupaten. Mending usaha lagi aja kargo ya Pak Haji ya. Yang udah enak, nyaman gitu kan. Pak Haji kalah lepas untuk pengabdian gitu kan. Iya, gitu. Kemudian tadi belum dijawab Pak Haji. Yang apa terkait itu? dengan kondisi Bandung Barat itu sendiri. Ya Bandung Barat itu yang tadi saya sampaikan, sebetulnya kenapa
sebetulnya tidak hanya di Bandung Barat. Banyak wali kota, banyak pemerintah, eksekutif lah artinya di sini. Wali kota, bupati, ya kan? Gubernur yang tertangkap tangan, yang akhirnya ujung-ujungnya ke Kuningan, ke KPK. Kenapa? Karena itu tadi. Betul. Dia harus mengembalikan. Sekarang bisa bayangkan, mau jadi bupati, kisaran 40-50 miliar. Ini yang jadi masalah. Tentu akan berpikir, dari mana cara ngembaliinnya? Betul. Dari gaji. Tidak mungkin. Makanya saya ditawari untuk mencalonkan diri bupati dan sebagainya. Kalau sistem ini masih seperti itu, saya tidak berminat. Lebih baik saya di legislatif, coba saya membenahi artinya ya, mendorong program pemerintah yang bisa saya dorong untuk masyarakat sekitar udah cukup. Semoga masyarakat juga dengan saya duduk di sana saya bisa mendorong infrastruktur, perekonomian, UMKM dan sebagainya. Masyarakat sekitar saya merasakan saya udah cukup. Jadi lagi-lagi semata-mata saya bukan mencari materi lah untuk saat ini, tidak lagi itu, tapi lebih ke niatan yang ingin ada manfaat untuk orang sekitar, itu aja. Luar biasa sekali. Dengan kerasa sudah di penghujung acara nih Pak Haji. Pak Haji mungkin bisa kasih wejangan ke para penonton 27 official. Tadi sudah secara terperinci sudah tersampaikan. Sekarang mungkin penegasan nih Pak Haji terkait misalkan dengan tadi berkarir, kemudian dengan menghadapi 2024 gitu kan. Mengapa Pak Haji? Kalau untuk karir bagi teman-teman yang masih berusia muda dan ingin berwira swasta, jangan pernah menyerah, terus berdoa. Rugi itu biasa dan yang kita cari itu adalah untung. Dan untuk 2024 bagi masyarakat Indonesia umumnya, khususnya Bandung Barat, jangan pernah mau tertipu, jangan pernah mau lagi dibohongi dengan iming-iming uang 50 atau 100 ribu, tapi dalam 5 tahun ke depan kita tidak bisa lagi menyampaikan aspirasi ataupun keluhan-keluhan teman-teman semua masyarakat Bandung Barat. Saya rasa itu. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Haji Erwin sudah berkenan untuk mengisi di channel 27 Official. Tadi ada beberapa motivasi yang saya dapat dari Pak Haji Erwin. Pertama, jangan ragu-ragu untuk memulai usaha baru. Rugi itu biasa, untung baru luar biasa. Yang keduanya terkait dengan masa depan masyarakat 5 tahun ke depan yang nanti akan dimulai 2024. Pilih dan dukung calon wakil rakyat sesuai dengan hati nurani, bukan hanya isi amplop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.